Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa in'amih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulih nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin as-shaimun was-shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak memberikan kenikmatan. Salah satunya adalah kesempatan kita berjumpa kembali dengan Ramadan 1445 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang Ramadan biasanya menyampaikan kepada para sahabatnya, atakum Ramadhanu syahrun mubarakun. Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Keberkahan itu artinya adalah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan di bulan ini. Keberkahan itu ada yang tidak kelihatan, yang hanya bisa kita peroleh informasinya melalui wahyu, dan ada pula yang indikator-indikatornya terlihat oleh kasat mata kita. Di antara rahmat, di antara barokah, di antara keberkahan yang tidak pernah kita lihat, tapi 100% kita percayai adalah setiap Ramadan, kata Rasulullah SAW, dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun yang ditutup, dan dibuka semua pintu dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Walam yuftah babun, dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan di antara keberkahan-keberkahan yang mungkin, yang indikator-indikatornya kita bisa lihat dengan kasat mata kita lihat masjid-masjid selalu lebih ramai dibanding bulan-bulan lainnya. Meskipun sayangnya setiap mundur Ramadan, begitu bertambah tanggal Ramadan, jamaah itu senantiasa mengalami kemajuan. Namun pula kita dapati pula indikator lain dari keberkahan Ramadan. Kita banyak lihat kaum ibu-ibu yang di luar Ramadan mereka tidak berhijab, tapi begitu datang Ramadan hijab dipakai. Bahkan hijab itu sekarang dipakai bukan hanya oleh ibu-ibu. Warung-warung Tegal pakai hijab, pakai tabir. Fungsinya apa? Biar orang yang makan di situ tidak kelihatan. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang Ramadan, mengidentifikasi Ramadan, maka Allah mengidentifikasi dengan satu hal yang paling dekat dengan Ramadan. Dengan satu hal yang paling identik dengan Ramadan, dengan satu hal yang dengan Ramadan itu asosiasi kita lantas tersambung kepadanya. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengidentifikasi Ramadan? Kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengidentifikasi Ramadan itu dengan Al-Qur'an. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya. Jadi Ramadan ini sebelum menjadi Ramadan yang istimewa dengan puasa, Allah telah istimewakan dulu dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu saat itu Rasulullah berusia kurang lebih 40 tahun. Sementara ibadah puasa di Ramadan itu baru Allah wajibkan kepada hambanya pada tahun kedua hijrah. Jadi kira-kira ada jarak kurang lebih 13 tahun di mana Ramadan itu tidak ada puasa di situ. Tetapi Ramadan telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan turunnya Al-Qur'an di situ. Syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan memberikan penjelasan secara rinci terhadap syariat dan hukum serta pedoman kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini.
Karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, Ramadan senantiasa istimewa dengan Al-Quran. Bahkan dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Jibril itu setiap malam di malam-malam bulan Ramadan itu dia turun ke dunia ini untuk bertemu dengan Rasulullah fayudarisuhul Quran. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril setiap malam di malam Ramadan mereka berdua tadarus Al-Quran. Mungkin dari hadis ini maka di kampung-kampung itu biasanya kalau habis tarawih itu ada tadarus, itu mungkin dari situ. Karena Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril setiap malam, di setiap malam-malam Ramadan bertemu untuk mudharasatul Quran. Dan karena itulah di bulan Ramadan itu salah satu hal yang paling penting, hal yang paling prioritas bagi kita adalah bagaimana kita memperbaiki level interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, karena itu masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang ini kita akan mencoba mengambil satu ayat dalam Al-Quran yang ayat itu bisa kita kategorikan sebagai salah satu qaidah min qawaid Qur'aniyah. Ayat yang kalimatnya tidak terlalu panjang tapi bisa kita jadikan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip kehidupan kita. Ayat itu kita ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini konteksnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad qital kepada umatnya. Jihad qital, ya, perang itu secara umum tidak disukai tabiat manusia. Mengapa? Karena dengan perang seseorang mungkin dia akan terluka, dia mungkin akan tersakiti, dia mungkin akan kehilangan sebagian hartanya, bahkan dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Karena itu ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad qital, ya, jihad dalam arti perang ini, maka banyak kaum muslimin yang merasa tidak senang, merasa tidak nyaman dengan itu. Karena itulah kemudian datang ayat lanjutan berikutnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi barangkali, ya, ada banyak hal yang engkau tidak sukai, ada banyak hal yang engkau tidak inginkan, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapanmu, wa huwa khairul lakum, tetapi di balik itu ada kebaikan yang Allah titipkan di dalamnya. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan banyak pula hal-hal yang kamu anggap baik, hal-hal yang kamu senangi, tetapi di balik itu ada keburukan di dalamnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Nah, dari ayat ini ada satu kaidah penting, yaitu potongan ayat yang terakhir tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka atas satu hal. Bisa jadi kalian menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, tidak sesuai dengan perencanaan kalian, tidak sesuai dengan angan-angan kalian. Wa huwa khairul lakum, tetapi di situ ada kebaikan di dalamnya. Dan sebaliknya. Nah, karena itu ayat ini menjadi salah satu ayat yang dapat dijadikan sebagai salah satu kaidah, sebagai salah satu prinsip dalam mengarahkan cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Ayat ini, karena itu banyak ulama mengatakan ayat ini itu sangat terkait erat dengan al-imanu bil qada'i wal qadari. Menjadi ayat yang membimbing kita dalam aplikasi iman kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terjadi dalam syariat Allah. Allah itu ketika mensyariatkan banyak ibadah untuk hambanya, itu secara tabiat manusia pada dasarnya tidak suka. Puasa misalnya, siapa yang mau berlapar-lapar meninggalkan makanan, meninggalkan beberapa hal yang selama ini dibolehkan?
secara tabiat asli manusia itu tidak enak, itu tidak diinginkan oleh nafsunya. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak. Zakat misalnya, kita susah-susah nabung ya, sedikit demi sedikit, sampai kemudian katakanlah kita punya uang 100 juta di bank kita misalnya. Sudah berlalu 1 tahun, kita harus kena kewajiban membayar zakat 2,5% dari harta simpanan kita itu. Itu menyalahi tabiat kita menyukai harta yang kita kumpulkan itu. Tapi Allah menjadikan dari hal yang kita tidak suka itu ada kebaikan yang banyak sekali. Dan banyak sekali kalau kita lihat dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya tabiat kita sebagai manusia tidak menginginkannya atau berlawanan dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ada ayat yang lain yang senada dengan ayat ini, ada di surat An-Nisa ayat 19. Itu kaitannya dengan interaksi hubungan keluarga antara suami dengan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Kalau kalian benci dengan pasanganmu, ya. Ini khitabnya kepada laki-laki, tetapi bisa bermakna untuk kaum perempuan. Jadi kalau ada kaum laki-laki punya pasangan, punya istri yang rasa-rasanya itu banyak hal yang tidak enak buat dirinya. Mungkin ya, ini mungkin lah ya. Ada yang punya istri suka ngomel umpamanya. Atau ada ibu-ibu yang punya suami nyebelin umpamanya. Itu kalau menurut ayat ini fa in karihtumuhunna, meskipun kalian ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada ketidaknyamanan atas beberapa sifat yang dimiliki oleh pasanganmu, oleh istrimu atau suamimu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian itu tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah menjadikan ada kebaikan di balik itu. Jadi ayat ini kaitannya adalah seorang laki-laki itu dituntut untuk tidak gegabah mengambil keputusan. Kalau tadi misalnya menjumpai istrinya ada ketidaknyamanan dia terhadap beberapa sifatnya, jangan serta-merta dia kemudian menceraikannya misalnya. Sabar dulu, tahan diri dulu, kontrol emosi. Karena apa? Sesungguhnya mungkin di balik itu Allah menitipkan kebaikan yang banyak. Betapa banyak anak-anak soleh yang lahir dari istri yang suaminya itu nggak suka dengannya. Di antara contoh adanya kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan di sesuatu yang seseorang tidak nyaman dengannya. Dalam konteks ini pula Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki itu membenci secara membabi buta terhadap pasangannya, fa in kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka satu sifat dari dia, radiya minha akhar, mungkin dia bisa menerima dan menyukai sifat-sifat yang lainnya. Jadi dua ayat ini mengantarkan kita untuk berpikir positif dalam melihat kehidupan ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat di Al-Baqarah 216 dan di An-Nisa 19 ini membangun satu konsep worldview kita, cara pandang kita terhadap dunia. Bagaimana kita melihat dunia ini dengan kaidah tadi ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada banyak yang kita pandang tidak baik, tapi nyatanya mungkin ada kebaikan di situ dan sebaliknya. Nah, kita ini orang-orang Kemlu ya. Mungkin kita beberapa waktu lalu menunggu adanya slip merah. Kita berangan-angan mengharapkan di satu tempat yang menjadi idaman kita. Terima slip merah tertulis tempat yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita ikut JPT berkali-kali tembus 3 besar kok enggak dipilih juga. Kembalikan kepada ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kita enggak senang, mungkin kita kecewa, mungkin kita tidak puas. Tapi siapa tahu di situ ada kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Makanya kalau kita lihat Al-Qur'an, ini udah berapa menit? 14 menit 50 detik. Sebentar lagi Pak ya. Ya, lanjut.
contoh dalam Al-Quran misalnya. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf itu kalau kita bikin kurva, itu kurvanya begini, Pak. Nah, seperti roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ya, zigzag, tapi vertikal ke bawah, ke atas ke bawah terus. Nah, kisah itu dimulai dari menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu dalam satu keluarga yang dia itu oleh bapak ibunya lebih disukai dibanding saudara-saudaranya yang lain. Ada 12 saudara. Nabi Yusuf itu oleh bapaknya Nabi Yakub dan istrinya, yakni ibunya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu, ternyata Nabi Yusuf itu memiliki tempat yang istimewa di hati kedua orang tuanya. Nah, posisi seperti ini itu seakan-akan dalam pandangan manusia adalah posisi yang positif. Tetapi apa kejadian yang berikutnya? Ternyata keadaan, kedudukan yang baik diri Nabi Yusuf di hati kedua orang tuanya, yang lebih disayangi oleh kedua orang tuanya dibanding saudara-saudaranya, itu kemudian menghantarkan kepada munculnya kebencian saudara-saudaranya itu, dan akhirnya mereka membuat sebuah skenario yang akhirnya menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi kebaikan yang kita lihat dalam kasat mata positif kita tentang Nabi Yusuf yang disayang oleh kedua orang tuanya dibanding saudaranya menghantarkan beliau ke dalam sumur. Tapi fase berikutnya, kalau kita lihat seseorang berada di sumur sendirian, tentu itu satu hal yang negatif, satu hal yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata keberadaan Nabi Yusuf di sumur itu mengantarkan beliau ke istana. Di istananya penguasa Mesir saat itu. Berada di istana itu dalam pandangan kita adalah satu hal yang positif. Semua orang ingin hidup di istana. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Kehidupan istana kemudian menghantarkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Karena ada seorang perempuan di situ, ya, Imra'atul Aziz, yang kemudian mencoba menggoda Nabi Yusuf tapi gagal. Tapi kemudian singkat cerita menghantarkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Jadi posisi Nabi Yusuf di istana ternyata justru menghantarkan beliau ke penjara. Dan ini kita lihat banyak ya, banyak orang yang tokoh-tokoh kita itu tadinya orang baik-baik, dikenal dengan tokoh baik-baik, jadi pejabat, kemudian ditangkap KPK. Ya. Banyak kejadian yang semisal seperti itu. Nah, lanjut cerita Nabi Yusuf. Ya. Sudah 17 menit ini, Pak. Terus ya. Terus, ya udah sedikit lagi. Nabi Yusuf ya, begitu masuk penjara, ternyata kemudian dinamika yang terjadi di penjara itu mengantarkan Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi seorang raja, ya, raja Mesir saat itu, yang kemudian menghantarkan lagi kepada jabatan yang berikutnya. Jadi keberadaan Nabi Yusuf yang seakan-akan tidak baik, ya, mendapati dirinya dalam penjara, tapi justru itu kemudian mengantarkan beliau ke dalam untuk mendapatkan posisi di istana. Jadi kalau kita lihat sekali lagi ya, kurvanya kisah Nabi Yusuf itu kurva yang naik turun seperti roller coaster. Dan itu menjadi tatbiq amali, ya, praktek ya, yang nyata dari penerapan ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ini harus kita ingat dalam pikiran kita ya, untuk mengarahkan cara pandang kita terhadap berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada prinsip hidup ini. Karena itu kita perlu ya, menjadikan ini sebagai standar dalam kita menghadapi semua yang kita hadapi di dunia ini, ya. Karena itulah kalau kita menghadapi satu hal yang tidak menyenangkan buat kita, satu hal yang tidak sesuai dengan angan-angan kita, jangan buru-buru putus asa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, kamu tidak tahu. Kamu tahunya kalau nggak dapat pos yang kamu inginkan itu nggak enak. Kamu tahunya kalau JBT nggak dapat itu membuat kecewa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi sebaliknya kalau kita mendapatkan yang seakan-akan sesuai dengan keinginan kita, jangan buru-buru merasa besar kepala kita. Jangan buru-buru merasa bahwa oh ini saya, Allah mengasihi saya. Oh ini Allah telah sayang kepada saya diberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya.
Maka Islam memberikan panduan ya, kalau kita mendapatkan satu hal yang kita sayangi, yang kita inginkan, yang kita idamkan, yang pertama kita harus bersyukur. Karena prinsipnya itu apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan kepadamu, maka aku akan tambahkan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu ke dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi kalau nggak salah ya, kita itu diajarkan kalau kita baru menikah ya, itu kita disarankan untuk mencium kening istri kita dan memegang keningnya, kemudian mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi, atau dalam riwayat lain au ma jubilat alaihi ya. Allahumma inni as'aluka khairaha au khaira ma jabaltaha alaihi ya. Ya Allah, aku mintakan kebaikan darimu dan kebaikan yang engkau titipkan di dalam diri orang ini. Sama juga kalau kita punya kendaraan baru ya. Kalau dulu namanya dabah ya, kita punya binatang piaraan, kendaraan baru atau mobil baru, itu sunnahnya kita berdoa itu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi atau au khaira ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku minta kebaikan darimu dan kebaikan yang engkau titipkan kepada benda ini atau makhluk ini. Wa as'aluka min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaihi. Dan aku mohon perlindungan darimu atas keburukan yang mungkin saja ada dalam diri orang ini atau benda ini. Ini bapak-bapak dulu melakukan ini ya Pak? Hah? Kalau sudah terlanjur gimana? Ini nantilah gitu ya. Gimana? Nikah lagi? Oh. Nah ini ya. Jadi kembali ke tadi ya, kalau kita dapat yang nikmat ya, kita bersyukur dan minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan itu tetap langgeng, dan kalau kita mendapatkan yang tidak baik, mendapatkan yang buruk, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Dia untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.